Maka para ulama ahli tafsir mengatakan, penekanan dari Allah di dalam ayat yang mulia ini adalah dikarenakan iman sebagai syarat utama diterimanya sebuah amal. Maka ikhwatal iman, inilah yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah sebagai dasar dari sebuah amalan. Lalu yang kedua, poin yang harus juga diperhatikan yang tidak kalah pentingnya adalah ihtisaban, harapan dan keinginan, di mana ibadahnya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di balik sebuah amalan. Jika seandainya ibadah dan ketaatan yang dilakukannya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah ikhwatal iman, dua hal yang harus dipersiapkan oleh seorang mukmin sebelum dia memasuki ajang, ketika dia menjalankan ketaatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dan kebaikan serta lipat ganda pahala yang tidak terhingga. Maka ketika seorang mukmin ikhwatal iman mampu memaksimalkan peluang dan kesempatan jika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang dilakukan oleh seorang mukmin ketika dia mampu memaksimalkan peluang dan kesempatan di bulan Ramadan, meraih keberkahan, meraih lipat ganda pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kebaikan itu akan mengalahkan kebaikan-kebaikan lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang sahabat yang ketika mereka sama-sama masuk Islam, lalu kedua-duanya meninggal dunia. Yang satu meninggal dunia di dalam syahid, di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kita semua meyakini bagaimana kemuliaan syahid tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua wafat dan meninggal dunia rentang 1 tahun setelah syahid saudaranya yang pertama, namun dengan cara yang berbeda. Dia meninggal dunia di dalam sakitnya menjelang ajalnya. Namun seorang sahabat ketika melihat di dalam mimpinya bahwasanya dia berjalan bersama kedua orang yang telah meninggal dunia ini, di mana malaikat pertama memanggil orang yang terakhir wafat, lebih dahulu dipanggil dari saudaranya yang jelas-jelas syahid, sementara orang yang meninggal dunia yang pertama dipanggil, dia meninggal dunia di dalam sakitnya menjelang ajalnya. Namun kenapa dia yang terlebih dahulu dipanggil memasuki sebuah pintu yang indah, yaitu pintu surga? Maka begitulah sahabat yang bermimpi tadi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyampaikan kepada Nabi, kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, awalaisa tuwfiya bi akhihi ba'da sana? Kenapa engkau heran? Kenapa dia yang sakit lebih dahulu didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari saudaranya yang jelas syahid? Apa yang membuat dia lebih unggul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat tersebut, kepada sahabat yang bermimpi ini, awalaisa tuwfiya ba'da akhihi bisana? Bukankah dia wafat, dia sakit, dia meninggal dunia setelah saudaranya syahid 1 tahun sebelumnya? Sahabat itu mengatakan, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awalaisa fis sanati laqiya Ramadan? Kenapa engkau heran? Apa yang membuat dia lebih unggul padahal dia tidak syahid seperti yang pertama? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah rentang waktu 1 tahun itu dia bersua dengan 1 kali bulan Ramadan? Maka lihatlah ikhwatal iman, ketika seseorang mampu memaksimalkan ketaatan dan ibadah, peluang dan kesempatan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan, maka sesungguhnya kebaikan yang akan dapat dia raih itu akan mengungguli seluruh bentuk ketaatan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون